Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk semuanya. Di malam ini saya berada di Makam Astana Gede Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ini di hadapan saya makam Eyang Prabu Dipati Singacala. Ini yang di sebelah sana ada Pangeran Usman. Sebelah sana mitra tuh, di sana. Pokoknya di sini Pangeran Usman, Ibu Ratu Diah Pitaloka, Prabu Wastu Kencana, banyak wali-walinya Allah dimakamkan di sini. Nah, itu Astana Gede. Nah, ini saya barusan mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal. Semoga senantiasa di sisinya Allah, semoga masuk surganya Allah. Jikalau ziarah, yang pertama jaga tata krama, sopan santun, dan istilahnya temuin juru kunci. Juru kunci paling utama kalau berziarah. Sebab kalau nggak ada kunci, itu pintu tidak bakal terbuka. Apalagi istilahnya sangatlah tidak sopan melewati juru kunci, ziarah semaunya. Ke sana ke sini juga ziarah harus melalui juru kunci. Temuin dulu juru kuncinya. Minta diantar. Ini juga juru kunci lagi nunggu di gerbang makam keramat ini. Di depan mitra. Jadi satu tata krama kita tanamkan. Kedua sopan santun kita jaga. Ada banyak orang yang tidak menjaga tata krama sopan santun. Misalnya nanam suatu benda di dalam kuburan, dia bikin konten pembodohan publik. Nah, itulah tidak sopan mitra. Tidak ada keberkahan dalam kehidupannya. Tidak dijaga itu sopan santun. Sebab benda yang ditanam sama mereka itu benda bohongan. Jadi seolah-olah kita diwaris pusaka di dalam makam itu tidak diperbolehkan. Sama aja merusak alam. Sama aja kita melanggar tata krama, norma-norma keislaman ataupun norma-norma tata krama tidak ditanamkan. Kalau prinsip saya, kalau nggak ada bapak kuncen ataupun itu tidak jadi sejarahnya itu. Balik lagi mitra, pulang saya. Jadi semua jaga tata krama untuk istilahnya keberkahan hidup kita. Keberkahan itu semua dari niat yang baik, lurus. Niat ziarah karena lillah, niat ziarah untuk mendoakan para arwah-arwah, karuhun-karuhun kita, leluhur-leluhur kita. Semoga senantiasa di sisinya Allah, semoga masuk surganya Allah. Yang kedua, perjalanan itu harus lurus. Lurus itu karena lillah. Harus ditanamkan ikhlas. Lillahi ta'ala. Semua juga kita berdoa, kita mendoakan ikhlas karena lillah. Karena lillahi ta'ala. Jadi semata-mata kita semua juga harus karena lillah. Keberkahan barulah berkah, disebut berkah. Kalau ikhlasnya nggak ada, kalau istilahnya sopan santunnya tidak dijaga, kalau niatnya jelek, mana mungkin itu ada keberkahan. Sebab semua keberkahan, satu, tanamkan niat yang bagus, lillahi ta'ala. Kedua, perjalanan kita halus, lurus karena lillah. Ketiga, diiringi dengan keikhlasan yang sangat itu diutamakan. Barulah disebut barokah. Kalau tidak memenuhi aturan itu, tidak bakal berkah kita hidup kita. Dan cuma kita berziarah juga kalau niatnya jelek, ataupun niatnya merusak alam, ataupun kesurupan, ataupun gagauran, ataupun istilahnya mediumisasi di makam-makam keramat, itu sama aja merusak alam sekitarnya. Dan mana mungkin berkah, nggak ada keberkahan dalam kehidupannya itu. Istilahnya tidak ada keberkahan sebab merusak, istilahnya ngagandengan. Ya, ngagandengan. Nah, ini saya bikin konten ini untuk edukasi. Saya di YouTube juga nggak ada keuangan, nggak ada duit. Di snack video, di TikTok, di Facebook, di IG,
Instagram, nggak ada keuangan saya, seperak pun juga. Cuman untuk menerangi umat saja. Untuk yang tidak tahu, harus menjadikan tahu. Jarah itu semata-mata karena lillah. Kesana kesini itu semua karena lillah. Karena niat ibadah saja. Bikin konten, saya ini cuman untuk edukasi ke semua. Yang senang jarah, silahkan berjarah. Yang tidak senang, ya jangan. Sebab istilahnya harus tahu ilmu jarah itu gimana, ataupun tujuan jarah itu kemana. Ya, jadi kalau prinsip saya, semua aktivitas hidup di alam dunia ini, niat ibadah saja. Udah, tanamkan niat ibadah. Ada sebelum jarah, wajib kita sungkem. Sungkem kepada ibu bapak kita sebelum jarah. Nah, itu dilakukan setiap mau ziarah. Kalau saya alhamdulillah setiap pagi mitra sungkem ke ibu bapak saya, minta doanya. Ya, doakan mak, doakan bapak, misalnya gitu kan. Nah, itulah keberkahan hidup istilahnya. Sebab kalau nggak ada ibu bapak kita nggak bakalan lahir. Kalau nggak ada karuhun kita nggak bakalan ada. Nah, jadi jaga tata krama sopan santun walaupun di mana saja, di makam karamat manapun juga harus dijaga tata krama kita. Biar ziarah itu ada keberkahan buat kita. Nah itu, nah ini juga alhamdulillah baru beres saya mendoakan. Ya, baru beres mendoakan. Kebetulan ini juga ada tamu. Saya mau langsung pulang saja. Kalau ziarah itu kalau enggak istilahnya dipaksakan, susah mitra. Jadi paksakanlah kalau misalnya kita pengen ziarah, ada duit, ada duit, harus ada duit gitu. Istilahnya ziarah juga, itu ngasih ke kuncen, perjalanannya, semuanya. Jadi semua juga kan istilahnya harus menunjang kalau ada istilah untuk perjalanan kita. Nah, semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat dohir batin, sehat pikiran, sehat ucapan, sehat hati kita, sehat pikiran kita, sehat keuangan kita. Sebab tanpa keuangan kita nggak bisa kemana-mana. Kita ngosot gitu mitra-mitra. Jadi kita berdoa semoga subur rezekinya untuk semuanya juga untuk beribadah, untuk beramal meniti kehidupan ini. Salam rahayu, salam silaturahmi untuk semuanya.